Heho Pop gengs. Kamboja dengan tegas bilang kalau sudah siap jadi tuan rumah SEA Games 2023. Dananya pun cukup besar. Total investasinya itu sekitar 2,9 triliun rupiah, bahkan lebih besar dari Vietnam saat jadi tuan rumah. Tapi, gimana ya? Kelihatannya Kamboja belum benar-benar siap jadi tuan rumah. Ada banyak masalah selama penyelenggaraannya. Bukan berniat banding-bandingin ya dengan negara lain. Tapi gimana dong? Emang kenyataannya gitu? Yang pertama itu saat opening ceremony yang digelar di Stadion Nasional Morodol Tehno. Megah dan spektakuler. Kita bisa lihat pertunjukan dengan kultur Kamboja. Tapi ada satu insiden yang cukup bikin malu. Awalnya sih waktu pertama lihat video ini, aku kira kok Polandia main di SEA Games ya? Ternyata bendera Indonesia kebalik. Padahal nih ya, di kepala aku pas musuh bebuyutan Thailand sama Vietnam lawan Indonesia, bakal kayak lagi ngadepin Lewandowski dan kawan-kawan. Ya, emang sih Perdana Menteri Kamboja udah minta maaf ke Presiden Jokowi. Masalahnya, kok Kamboja nggak belajar waktu SEA Games di Malaysia pas bendera Indonesia juga kebalik? Kalau bendera Malaysia kebalik kan tetap aja jadi bendera Malaysia. Tapi kalau bendera Indonesia yang kebalik atau pindah negara kan? Itu baru di pembukaan. Belum lagi kalau kita ngomongin fasilitas-fasilitas olahraganya. Di cabang olahraga sepak bola nih misalnya. Kok bisa-bisanya ya ruang ganti timnas Indonesia cuma pakai kursi plastik hajatan? Ditambah lagi, hanger yang dipakai kalau di pasar itu harganya cuma 1.000-an. Kok bisa sih SEA Games rasa Liga Tarkam? Terus yang jadi masalah, perbedaan ruang ganti Kamboja bedanya jauh banget sama Indonesia. Ruang gantinya mewah banget, pakai fasilitas kursi busa, terus tempat buat gantung jersey juga bagus. Itu baru masalah kursi. Masalah lainnya itu pas penganugerahan medali nomor jalan cepat 20 km putra. Hendro Yap yang berhasil meraih medali emas naik podium sambil disorot pakai lampu mobil sebagai penerangan. Ya mungkin karena udah malam kali ya. Tapi kok masa nggak ada persiapan untuk itu, iya kan? Lampu sorot, ya ampun masa kagak bisa. Yang juga miris itu ya, kamar pemain bulu tangkis putri Indonesia di perkampungan atlet bocor parah. Rembesan airnya di atap kamar lumayan deres, sampai-sampai bikin kasur atlet ini basah. Yang lebih parahnya lagi karena lewatnya di sela-sela instalasi lampu. Salah sedikit, bisa kesetrum tuh atlet kita. Lihat fasilitas seadanya yang disiapkan kepanitiaan, aku sih langsung bertanya, duit triliunan itu diinvestasikan kemana ya? Niat gak sih mereka jadi penyelenggara? Bukan cuma masalah fasilitas yang jadi sorotan nih, cabang-cabang olahraga juga kagak luput. Sebagai contoh, sepanjang sejarah gelaran badminton di SEA Games, baru pertama kalinya nih, ada pembatasan keikutsertaan. Pembatasan itu terjadi di nomor ganda campuran yang baru dipertandingkan di SEA Games. Ya, sebenarnya sih Kamboja itu tuan rumah yang terbilang lemah soal peluang untuk dapat medali di badminton. Kalau harus bertanding langsung dengan negara yang punya pemain kelas dunia macam Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura ya, peluang Kamboja dapat medali bisa dibilang hampir 0%. Makanya Kamboja mau nomor ganda campuran dipertandingkan dengan syarat tim-tim yang tergolong kuat tidak diikutkan. Ya elah. Jadi yang boleh ikut itu cuma Myanmar, Brunei, Kamboja, Timor Leste, sama Laos. Terkesan agak ini sih ya. Dan jatuhnya banyak yang protes, salah satunya akun ini nih. Emang aneh. Tapi kalau maunya tuan rumah gak diikutin terus ngambek nih, bisa-bisa cabang olahraga bulu tangkis dihapus sama Kamboja. Karena negara-negara pun akhirnya sepakat, hasilnya ya sesuai ekspektasi. Tim ganda campuran Kamboja berhasil dapat emas di sektor ganda campuran akhirnya ya. Cuman yang jadi masalah, Kamboja dicurigai pakai joki di nomor ini. Jokinya itu Chong Meng. Bukan lagi dicurigai sih, dipastikan Chong Meng ini adalah atlet asal Cina bernama Zhou Meng yang disewa sama Kamboja supaya Kamboja bisa dapat emas. Buktinya, pas Kamboja selebrasi kemenangan, Chong Meng ini langsung ditarik keluar lapangan.
Pas bertanding juga jarang disorot. Terus pas penerimaan medali, Jormeng tidak terlihat naik podium padahal gak cedera sama sekali. Pokoknya gimana ya, banyak aturan yang dipakai di SEA Games aneh bin ajaib. Contoh lainnya, di nomor mountain bike, 3 pembalap Indonesia menyapu bersih medali emas, perak, sama perunggu. Tapi karena adanya aturan-aturan aneh di SEA Games, melarang satu negara menyapu bersih medali ya. Kok ada kayak gitu? Akhirnya medali perunggu diberikan ke Kamboja yang finish di urutan keempat. Kayak maksa banget ya. Ada juga nih atlet pencaksilat Kamboja, Non Sromotskroham, yang dapat medali emas, padahal sama sekali nggak bertanding. Ya sebenarnya sih gara-garanya Kamboja tidak minat menggelar pencaksilat di SEA Games, karena udah tahu nggak bakal menang. Tapi di lobi-lobi lah, akhirnya Kamboja mau. Cuman dengan syarat Kamboja dapat 1 emas. Makanya Bayu Lesmana harus mundur biar tuan rumah Kamboja dapat 1 emas. Ini. Tapi Indonesia tetap berhasil jadi juara umum di cabang olahraga ini. Cuman ada satu insiden yang juga terjadi di cabang pencaksilat. Pelatih pencaksilat Vietnam nantangin pelatih Indonesia buat duel. Tapi ternyata kayaknya pelatih Vietnam ini salah pilih lawan. Soalnya manajer tim pencaksilat itu seorang perwira Kopassus. Adek, jangankan duel, oi, perang aja dia udah siap itu. Kita pindah ke masalah lain. Sebenarnya bukan masalah sih, karena di SEA Games, tuan rumah bisa masukin cabang olahraga tradisional negaranya buat mempromosikan kekayaan budayanya. Ini juga bagian dari strategi tuan rumah, biar nutupin cabang olahraga yang tidak mereka kuasai. Dan yang pasti bagian dari strategi bisa meningkatkan perolehan medali. Jadi jangan heran kalau muncul cabang olahraga aneh. Contohnya nih, Kun Bokator. Siapa yang pernah dengar cabang olahraga ini? Iya, cuman Kamboja. Tapi untungnya, Indonesia bisa dapat emas loh di ajang ini. Yang juga aneh adalah cabang olahraga petankure atau petankure ya. Permainannya itu lempar bola besi atau kayu. Indonesia sendiri absen di nomor ini. Kalau yang satu ini bukan cabang olahraganya yang aneh, tapi atlet-atletnya yang aneh. Di cabang olahraga basket, Kamboja pakai 8 naturalisasi dari Amerika Serikat. Jadi wajar sih kalau Filipina, jagoan basket ASEAN pertama kalinya dalam sejarah, harus kalah dari tim paling cupu, Kamboja. Dari cabang olahraga e-sport untuk kategori Valorant antara Indonesia dan Singapura, diwarnai dengan kecurangan. Ini nih karena Singapura manfaatin bug cyber. Ketahuan, Indonesia ngajuin komplain. Sempat komplainnya nggak diterima, tapi akhirnya emas jatuh ke tangan Indonesia. Nah, sebagai penutup, dari bangku penonton, aku mau nyorot perempuan cantik asal Vietnam yang ngambek gara-gara kalah suara dari supporter Indonesia. Kasian banget ya, padahal udah teriak kenceng. Maaf nih mbak ya, jangan macam-macam sama supporter Indonesia. Tapi, muka kamu itu loh, gemesin.